Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih ulun sampaikan kepada Ustadz yang telah bersedia menyediakan waktunya untuk saya melakukan wawancara pada pagi hari ini. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, beliau adalah Mediani Oscar SPD sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Baik, Ustadz, di sini ulun akan memberikan atau menanyakan beberapa hal tentang kasus-kasus atau tentang bagaimana cara pian dalam mengambil keputusan. Jadi, baik, pertanyaan yang pertama, bagaimana Pak Ustadz mengidentifikasi apakah ini kasus dilema etika atau ini kasus rujukan moral, seperti itu? Baik, mungkin dua hal ini sebenarnya agak susah dibedakan ya, karena yang mana mungkin dilema etika, mana rujukan moral ini mungkin sulit untuk diidentifikasi. Cuma akan terurai, akan bisa dibijaksanai ketika kita sudah mulai merapatkan, membahas dengan yang lain, agar pendapat kita bisa ditanggapi atau dikritisi malah oleh yang lain gitu. Jadi kita bisa membuka forum, terutama forum manajemen ya, atau pimpinan gitu kan, sehingga keputusan ini memang tidak hanya diambil oleh satu orang, bahkan 1, 2, 3 orang, dan dianggap lebih mengambil keputusan yang baik dan benar, serta mungkin bermanfaat lah bagi kita semua gitu. Seperti itu. Nah, jadi dalam hal mengidentifikasi apakah ini kasus dilema etika ataupun rujukan moral, jadi Bapak Ustadz membawanya ke dalam forum rapat seperti itu ya. Betul. Nah, kemudian selama ini bagaimana cara Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita ini, terutama mengenai kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, seperti itu. Bagaimana Ustaz? Ini bagus ya, artinya kebajikan ini artinya dari guru-guru kita atau dari sekitar masyarakat kita ingin sekolah ini sebenarnya bagus gitu. Ingin maju gitu kan dengan pemikiran dan keinginan mereka masing-masing. Ini bagus dan harus dibikin kayak gini gitu. Kalau tidak, sekolah kita akan seperti itu aja gitu. Nah, tapi mungkin nanti yang kita perlu kita bimbing, kita arahkan adalah mana yang tepat dan mana yang bagus untuk menjalankan keputusan ini gitu, atau masukan dan saran dari teman-teman gitu. Ya, salah satunya dengan rapat tadi, ini adalah hal yang paling utama, adalah rapat pimpinan tadi, karena semua masukan, semua saran dan keinginan aspirasi dari warga sekolah itu akan ditampung dulu dari, misalkan dari itu adalah siswa, orang akan menampung dulu. Bahkan kalau saya pribadi itu saya menulis apa-apa saja saran, masukan, mungkin pengaduan dan sebagainya itu saya catat gitu, kemudian saya bawa ke forum manajemen, kemudian dibahas, dicari solusinya, dan diapresiasi kalau memang baik dan memang benar. Dan itu apalagi kalau itu tujuannya memajukan sekolah dan membuat sekolah kita makin baik, kita makin didukung gitu lah. Tapi mungkin ada beberapa hal yang perlu kita batasi mungkin ya. Jadi insya Allah itu bagus, dan di rapat itulah cara kita untuk memutuskannya. Jadi untuk mengambil keputusan, cara Ustadz ya, membawa ke dalam forum rapat, kemudian dibicarakan yang mana dari salah satu
dua kepentingan itu yang mana untuk kebaikan bersama seperti itu ya, atau untuk kebaikan orang banyak seperti itu ya. Jadi, baik, untuk langkah-langkahnya mungkin seperti apa? Tadi kan sudah dijelaskan bahwa Pak Ustadz, ketika ada suatu kepentingan yang dua kepentingan itu sama-sama penting, kemudian dibawa ke rapat, langkah-langkah berikutnya mungkin apalagi selain hal tersebut, setelah dibawa ke rapat, diapakan lagi langkah-langkahnya selanjutnya ketika mengambil keputusan tersebut? Banyak ya hal-hal yang mungkin sudah dibicarakan oleh manajemen kita gitu kan. Banyak sih, misalkan dari keinginan guru kita, misalkan contoh, misalkan ingin melanjutkan studi mereka, itu bagus itu. Itu sangat luar biasa, artinya ada semangat dan ingin ada perubahan ke arah lebih baik, apalagi misalkan linearitas, kemudian sertifikasi dan lain sebagainya, itu sebenarnya juga menunjang sekolah gitu kan. Dan pastinya guru-guru kita ingin mendapatkan itu gitu, sertif dan kualifikasi guru lah seperti itu. Dan mereka mengikuti namanya perkuliahan penyetaraan atau perkuliahan agar linearitas lah di tempat mereka, di kerja mereka gitu. Dan mereka ingin berkuliah gitu kan dengan waktu yang misalkan dengan waktu yang cukup lah untuk itu. Nah, mungkin hal-hal seperti itu akan kita bahas di manajemen supaya misalkan guru-guru kita ini kuliah tetapi di sekolah juga tetap jalan gitu kan. Itu sebenarnya hal yang baik gitu kan, dan di lima etika gitu. Ada mungkin misalkan kita semua guru misalkan di jam di jam main mengajar itu semuanya dulu kan agak susah juga gitu kan. Dan tidak mungkin itu, nanti kita carilah titik terang dan jalan keluar lah supaya di sekolah nyaman, guru-guru yang memiliki aspirasi juga nyaman gitu. Jadi setelah kita rapatkan di manajemen, kita bahas lagi mungkin di direktur pendidikan dan teman-teman yang lain kayak PSDI ya. Kalau PSDI di sini kan adalah Ustadz Maya, mungkin dari mereka itu bisa lebih memberikan jalan keluar lah agar kepentingan guru dan kepentingan sekitar juga berimbang dengan kepentingan sekolah kita gitu mas, seperti itu. Jadi memang bertahap-tahap untuk mengambil keputusan ini. Iya. Jadi langkah-langkahnya ya, setelah di rapat manajemen sekolah, kemudian dibawa lagi ke rapat manajemen SIP ya, lebih tinggi lagi seperti itu, baru bisa diambil keputusan seperti itu Ustaz ya. Jadi banyak langkahnya ya Ustaz lah. Betul sekali. Ya. Nah, dari hal-hal yang telah Ustadz sebutkan tadi, yang paling efektif selama ini dalam pengambilan keputusan itu di langkah yang mana? Misalnya di langkah manajemen SD aja atau langsung ke SIT seperti itu Ustaz? Tergantung dari ini ya, kasusnya. Kalau kasusnya cukup di kesiswaan, belum perlu bawa ke manajemen. Tapi kalau misal kasusnya perlu dibawa ke manajemen, maka cukup di manajemen juga. Tapi kalau misalnya tidak cukup di manajemen, maka akan ke SIT gitu. Jadi setiap masalah, setiap pemecahan juga ada stage-stage-nya gitu. Jadi semuanya efektif. Jadi semuanya efektif ya setelah tergantung masalah itu besar atau tidaknya seperti itu setelah kemudian pasti dalam mengambil keputusan ini Ustaz akan mengalami tantangan, hambatan seperti itu setelah hal apa saja yang selama ini yang menjadi tantangan Ustadz dalam mengambil keputusan, misalnya tantangannya dari guru atau dari orang tua atau dari siswa atau dari yang lain yang mau menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan. Tantangan ya? Iya. Tantangan ini pasti ada ya dalam setiap kita ingin berubah ya. Misalkan saja kita ingin ada perubahan misalkan dari peserta didik kita.
maka harus ada langkah nyata dan langkah konkret dan terarah, bahkan bisa dinilai gitu berhasil atau tidak gitu dari usaha kita. Dan kita harus yakin dulu dengan diri kita sendiri, dan kita harus juga menempatkan posisi kita dengan orang yang kita ajak itu atau yang menerima dari kebijakan kita gitu. Kita harus ada refleksi dulu. Kalau saya seperti mereka, kira-kira ini masih wajarkah atau tidak gitu. Jadi kita memposisikan diri kita sebagai mereka juga. Kalau dirasa wajar, dirasa bisa, kenapa tidak gitu kan. Jadi kita juga perlu sosialisasi, komunikasi. Misalkan jangan tiba-tiba misalkan anak-anak misalkan dilarang memakai sepatu hitam. Hari itu juga dilarang, hari itu juga baru disosialisasikan, hari itu juga anak diberi hukuman, ya jelas akan ditentang oleh wali murid. Nah, kenapa anak saya tiba-tiba seperti itu? Karena tidak ada sosialisasi sejak awal. Kemudian kita juga harus yakin dengan keputusan kita gitu, karena ini keputusan yang mungkin akan berlangsung terus-menerus gitu kan, sampai bertahun-tahun malah kalau masih dianggap itu memang relevan gitu dengan keadaan sekitar kita. Jadi tantangan itu banyak gitu ya, dari setiap kebijakan yang kita laksanakan, setiap kegiatan yang kita lakukan pasti ada tantangannya, baik dari diri kita sendiri, dari orang lain. Tapi sejauh itu benar, baik, dan masih wajar, menurut saya silahkan kita dan seluruh warga di Nurul ini berinovasi gitu. Dan takut namanya ditentang atau diselisih orang, tapi yang jelas kita punya keyakinan yang teguh, yakin pasti insya Allah orang-orang yang tadinya tidak sepakat, tidak senang akan merasakan sendiri apa yang dari hasil kita, asal bagus tadi dan bisa diterima lah seperti itu. Baik, setelah jadi untuk tantangannya tadi menurut yang bisa saya simpulkan bahwa tantangan itu yang pertama dari diri sendiri dulu ya Ustaz. Iya. Jadi kita harus memandang, merefleksi diri dulu sebelum kita mengambil keputusan itu ya. Iya. Kemudian dari warga sekolah dan seperti itu. Penting kita yakin dulu dengan keputusan kita, insya Allah kalau demi kebaikan pasti akan dapat yang baik juga. Iya. Seperti itu. Jadi baik. Selanjutnya misalnya nih, apakah Ustadz ya memiliki sebuah jadwal tertentu, misalnya dalam penyelesaian kasus itu ada jadwal yang tentukan, misalnya hari apa seperti itu, kemudian atau apakah langsung diselesaikan di tempat itu tanpa mengikuti jadwal yang telah pian tentukan misalnya, atau bagaimana bentuk penjadwalannya seperti itu atau prosedurnya dalam pengambilan keputusan tersebut. Jadi apakah pian kalaunya ada kasus misalnya pian jadwalkan dulu dan bertemu misalnya kasusnya kemarin. Nah, jadi yang ditentukan misalnya 2 hari akan datang baru ketemu seperti itu, atau ketika ada kasus langsung diselesaikan di tempat itu. Jadi untuk kasus pelanggaran aturan itu sebenarnya sudah SOP-nya dulu ya. SOP itu sangat penting, itu dipegang oleh kita dan orang lain. Jadi tanpa ulun, tanpa orang-orang yang ada, maka SOP itulah yang jadi pegangan. Itu sebenarnya harus jadi dan harus ada di setiap lini kehidupan kita di sekolah ini gitu. Peraturan mulai datang, peraturan di kelas, peraturan makan, peraturan pergi ke masjid dan sebagainya itu harus ada harusnya gitu. Pas saat upacara, senam dan semua kan kita harus ada SOP-nya sebenarnya ya. Itu kenapa ada SOP-nya, supaya itu dipegang dan menjadi pedoman seluruh masyarakat yang di sekolah ini gitu. Itulah yang akan menjadi pijakan kita. Kalau misalkan salah satu yang lupa atau tidak ingat, kalau yang benar itu kayak gini-gini lah, kita merujuknya sebenarnya kayak SOP dulu. Itu menjadi pegangan umum supaya tidak saling menyalahkan atau bingung gitu kan. Kemudian pemecahan masalah apakah langsung atau tidak itu juga tergantung masalahnya gitu ya. Kalau sudah ada SOP-nya, sudah jelas, ini harus diselesaikan kayak gini, langsung aja gitu di saat itu juga. Bahkan kalau kita tunda-tunda,
malah salah sebenarnya gitu nah. Cuma mungkin ada lagi kasus-kasus yang memang harus diselesaikan dengan pihak-pihak tertentu gitu kan, tidak bisa langsung diselesaikan itu karena kita perlu komunikasi, perlu bertatap muka juga. Dan tadi prosedurnya sesuai SOP tadi ya. iya, SOP dan prioritas ini harus diselesaikan dengan cepatkah atau belum, atau perlu rapat. Nah itu tergantung kasusnya sih, beda-beda penanganannya. Iya. Baik Ustaz, jadi dalam penyelesaian kasus di sekolah kita ya, ada SOP-nya. Jadi kita harus mengikuti SOP tersebut. Betul. Kemudian bila kalaunya ada kasus yang memang perlu penanganan cepat, maka harus diselesaikan dengan cepat. Saat itu juga. Ini selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ustadz dalam pengambilan keputusan? Ada Banyak sih. faktor Justru dari teman-teman kita ini sangat membantu kita gitu, bahkan menjadi kontrol kita agar ketika kita salah dalam mengambil keputusan, keliru dalam mengambil keputusan, ada orang-orang lain yang justru memberikan saran dan kritikan gitu loh. Kalau kayak gini cocoknya kayak gini gitu, ada masukan. Jadi menurut saya semua orang yang ada di sekolah ini sebenarnya adalah yang membantu gitu, tidak hanya satu orang dua orang, semuanya membantu. Dan malah kalau digali lebih dalam, lebih luas penyampaian mereka itu sebenarnya luar biasa gitu nah, menjadi alat bantu ulun pribadi itu dalam misalkan mencari informasi, kemudian memutuskan atau menangani masalah tersebut kayak gitu. Semuanya insya Allah membantu lah kayak gitu. Ini semua guru-guru dan karyawan di sekolah ini adalah faktor-faktor yang membantu dalam Sangat-sangat membantu. Ya, alhamdulillah. Terakhir Ustadz ya, dari pengalaman atau yang telah Ustadz lakukan dalam pengambilan keputusan ini, kira-kira pelajaran apa yang bisa Ulun ambil seperti itu? Jadi ketika mengambil keputusan itu apa yang harus bisa Ulun lakukan supaya bisa mengambil keputusan yang tepat seperti itu? Maksudnya gimana nih? Jadi- Ulun terus netian kan atau lebih? Jadi ketika pian mengambil keputusan, kan pian berbagai hal tadi ya yang pian lakukan seperti itu. Nah, pelajaran yang bisa Ulun ambil, mungkin yang perlu Ulun ambil atau Ulun petik dari pian ini ketika mengambil keputusan itu harus apa seperti itu Ustaz? Oh iya. Harus cepatkah, harus koordinasikan dulu seperti itu. Yang pasti koordinasi Ustaz. Apalagi itu menyangkut hal kepentingan atau kebijakan dan hajat orang banyak gitu, itu sangat-sangat perlu koordinasi. Pertama kepada orang-orang yang di kita, misalkan kepada kepala sekolah dan teman-teman yang lain, atau kalau satu panitia berarti ke panitia yang lain gitu ada itu. Selalu ada koordinasi, sekecil apapun, sesepele apapun harus tetap ada koordinasi. Kecuali itu harus pribadi gitu kan. Jadi tetap harus ada koordinasi. Kemudian kita juga lebih banyak menempatkan posisi kita dengan orang tersebut, gimana rasanya, gimana yang dirasakan mereka saat mereka seperti itu gitu. Jadi intinya perlu koordinasi, perlu saling kerjasama juga, dan saling saling memberikan nasihat dan kritik kalau perlu kayak gitu. Iya, terima kasih Ustaz. Jadi untuk pelajaran yang bisa mengambil ya ketika Ustadz mengambil keputusan tadi, pertama harus koordinasi, walaupun kasus itu kasus yang atau masalah yang sepele saja, harus koordinasi dengan semua yang terkait. Kemudian refleksi diri seperti itu dan pentingnya bagaimana kita memposisikan diri kita ketika kita
tempat atau di kejadian yang dialami oleh orang tersebut. Ini terima kasih Ustadz atas waktunya. Mohon maaf telah mengganggu atau membuat Pian kesibukan Pian terganggu seperti itu. Sekali lagi ulun ucapkan terima kasih. Ya, sama-sama Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz. Ini nanti upload terus atau dikirimkan videonya? Klub sih. Oh. 20 menit. Tadi berapa